Halo WhatsApp guys, kembali lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini saya akan membacakan chat history horor lagi yang berjudul Misteri Sekolah. Oke, pada video kali ini saya mendapatkan cerita ini dari sebuah aplikasi yang bernama Joylada. Bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Joyladanya, silahkan klik link di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Woi, what? Hah? Gue dengar-dengar toilet depan sekolah kita angker tahu. Hah? Lu tuh suka paranormal nih. Itu kan masih dengar-dengar, kan belum tentunya bener. Gue setiap ke toilet situ be aja deh. Gue juga be aja, paling mereka pada pengen bikin kita takut aja. Tapi kan itu kata kakak kelas tahu. Kakak kelas belum terlalu benar kali Seo. Mungkin mereka lagi bikin cerita GC doang. Kakak kelas belum tentu benar Seola. Emang mereka punya bukti? Kalau enggak ya berarti mereka bohong. Tapi nih, ya ada juga yang bilang katanya dia sempat lihat cewek lagi berdiri di pojokan kiri dekat ruang ganti baju. Kok lu bisa tahu? Terus siapa yang bilang? Xiaola, lu kok tahu sih? Tahu lu, BTW kita ngomongin setan pas kelas lagi sepi anjir. Gue jadi rada gimana gitu. Sin, lu paranormal amat. Ini juga kan masih siang. BTW, emang lu pada mau nyari tahu tentang toilet itu? Gue sih tergantung yang lain nih. Ayo. Sini, Sin woi, ikut gak lu? Ikut deh, gue ikut. Tapi gue takut nih, perasaan gue gak enak. Gak apa-apa, kita hari ini ada jam tambahan gak sih? SMA gue itu pulangnya jam setengah 6. Kalau ada jam tambahan atau ekskul, kita pulang jam 7, seperdelapanan lah. Ada deh kayaknya. Ada, tapi bukan jam pelajaran gitu, tapi kayak ke pramukaan gitu sampai jam setengah 7. Iya tuh, baru inget gue, kan sekolah kita lagi mau ada kaju baret. Oh, ya udah kita pulang telat aja biar kita nyari tahu. Bel buat pelajaran selanjutnya udah berbunyi, berarti pelajaran geografi udah dimulai. Seo, apa? Anterin gue ke toilet yuk. Ya udah, yuk. Lu mau toilet depan he? Iya, toilet belakang. Kan lagi gak ada airnya, Seola. Lu gak takut gitu? Apa yang mau ditakutin sih? Kan toilet situ rame banget. Lagian juga kalau emang ada, ya udah kan kita gak ganggu dia. Gue juga pengen ke toilet juga nih. Ya udah tuh yang dekat pintu aja tungguin. Iya udah. Mereka nungguin orang yang ada di balik toilet. Tapi apa yang akan terjadi Seola? Kok nih orang lama amat? Dia ngapain sih? BAB kali. Udahlah, tungguin aja. Dari tadi anjir lama amat, buset. Coba ketok pintunya. Nahi pun mencoba mengetoknya. Tok. Tiba-tiba pintu itu tertutup seperti ada yang menahannya. Ada orang tapi lama amat ya. Serius ada? Iya, tadi gue lihat bayangan tangan kok. Oh, oke, ya udah. Tapi orang yang ada di dalam tak kunjung keluar juga. Akhirnya Nahe mengetoknya lagi dan bertanya. Tok. Ada orang di dalam?
Ada yang menjawab namun hanya deheman saja. Ada orang tadi ada yang ngedehem kok seolah, tapi lama amat ya. Tahu capek gue berdiri kayak patungan. Patung apaan anjir? Terus gue dari tadi lu anggap apa? Rumput yang bergoyang. Hehe, canda, nahi canda. Tapi orang itu gak keluar juga. Dari kakak kelas. Dek, itu dari tadi. Iya kak. Kok lama banget? Dari tadi gak keluar. Ada orangnya nggak? Ada kak, tadi ada yang ngedehem kok pas ditanyanya. Ya udah, hampir 20 menit nunggu dan gak ada tanda-tanda akan ada orang yang keluar dari balik pintu toilet itu. Dek, gak ada orang, kalau coba dorong aja pintunya. Iya kali ya. Doronglah lah. Oke sip. Setelah mereka mendorong pintunya, ternyata gak ada orang sama sekali. Hah? Dari tadi gak ada orang? Terus tadi yang ngedem siapa? Masuk berdua, gue takut. Pas mereka udah masuk kelas. Agak gak enak ya panggilan gue. Hehehe. Ada apaan? Kok gue jadi takut ya? Takut apa? Takut yang tadi tuh loh, yang lu cerita. Lagian siapa suruh lu cerita kayak gitu? Udah tahu sekolah kita kayak gitu. Ya tapi kan gue ceritanya di kelas bukan di toilet. Ya sama aja dong, gak ada masalahnya lu. Ya sama aja dong, gak ada masalahnya lu mau cerita di mana aja. Ya beda lah, kan toilet sama kelas kita itu jauh. Jadi dia gak bakal denger. Bodoh amat lah. Kesel juga gue lama-lama ladenin lu. Ya udah sih, lu tuh harus sabar sama gue. Bodoh. Tapi lu nanti harus ikut buat nyari tahu. Gue gak jadi ikut. Gue takut, perasaan gue gak enak. Kenapa? Lu tuh cuma parnoan. Udah sih, ikut aja. Perasaan gue gak enak. Feeling gue nih ya, salah satu orang yang ada di sekolah ini itu ada yang tahu persis kenapa bisa ada dia. Gue sih juga rasa gitu, karena dari tadi ada kakak kelas yang liatin kita gitu pas di toilet. Nah kan, coba nanti kita tanya kakak kelas itu. Lu kenal? Kenal? Gue kenal dia. Gue juga sempet dengar tentang keluarga dia. Hah? Gue pernah dengar kalau keluarga mereka pernah ngurus anak dari kakak ayahnya. Anaknya itu cewek cantik banget. Terus dia juga sekolah di sini dan dia pernah suka sama satu lelaki adik kelas dia yang katanya keluarga mereka itu gak bisa dibilang lelaki. Hah, maksudnya? Dan kenapa lu bisa tahu cerita itu? Lu siapa mereka, Kasih tahu gue, lu itu siapa mereka sampai lu tahu ceritanya. Gue saudara mereka, dan mungkin gue adalah orang pertama yang bakal nyari tahu, tapi ternyata lu duluan cerita tentang toilet itu. Dan mungkin kalau gue ada bareng sama dia, gue adalah salah satu korban laki-laki itu seolah. Maksud lu apa, Oke, gue kasih tahu dulu, di sini gurunya udah keluar dan sekarang mereka berdua jadi pusat perhatian di kelas. Shh, lu jangan teriak lagi, kita jadi pusat perhatian sih yo.
Lu berdua kenapa sih Seola? Kenapa lu tadi teriak kayak gitu ke si Nahe? Bagus, guru udah keluar. Gue mau dengar penjelasan kalian setelah ini. Gak peduli lu berdua dari tadi jadi pusat perhatian kelas. Setelah itu Seola sedikit menangis dan membuat Nahe merasa bersalah. Dan mereka sudah tidak menjadi pusat perhatian lagi. Seola ingin mendengar kelanjutan ceritanya. He, gue mohon ceritain lagi he. Enggak, gue gak mau lu nangis lagi. Enggak, gue mau sekarang. Oke, lelaki itu kakak kelas yang sekarang dia udah kelas 12. Dia gak naik beberapa kali di kelas 11-nya. Dan sekarang dia kelas 12 kita. Dia sekarang banyak ngincer adik kelas di sekolah ini. Perempuan itu dia dimanfaatin sama lelaki itu karena dia pernah bilang suka sama si lelaki itu. Dan dari situ semua penderitaan si perempuan itu dimulai. Seminggu setelah dia bilang suka sama lelaki itu, dia mulai melakukan hal yang tidak wajar. Dari mulai nyuruh dia ini itu, dan bahkan tubuhnya juga pernah dipakai bahkan berkali-kali, dan dipakai di toilet itu juga supaya nggak ada yang tahu. Terus kenapa dia bisa mati? Suatu saat pas dia sering sakit-sakitan, gue pernah nyuruh dia untuk cek ke dokter, tapi dia selalu gak mau. Dia selalu bilang kalau dia gak apa-apa. Dan pas banget dimana dia makin pucet dan dia pernah bilang dia udah gak haid selama 2 bulan. Di situ gue maksa banget buat dia cerita ke dokter. Nahe sempat diam sebentar dan menatap Seola dalam. Terus kenapa he? Lanjutin. Ternyata dia hamil. Dan di saat dia mau minta pertanggungjawaban ke si lelaki pas di sekolah karena sekolah lagi sepi, si lelaki itu bilang untuk gugurin kandungan saudara gue, dan dia gak mau bertanggung jawab atas hal itu. Tapi dia gak mau. Dia mau tetap jaga anak itu dan minta pertanggungjawaban, tapi sayang banget di saat itu dia diseret ke bilik toilet itu, disiksa sampai dia gak hidup lagi. Dan di situ juga dia minta orang untuk bilang ke si lelaki itu untuk bilang ke keluarganya kalau dia bikin dia mati dan bunuh anaknya. Tapi mereka terlalu takut untuk itu, dan itu alasan lu buat nyelidikin itu. Ya bener, gue mau dia hidup tenang dan aman di alam sana Seola. Gue dari tadi dengar cerita lu berdua. Gue denger semuanya. Itu alasan lu he. Kasih tahu kita siapa lelaki itu. Kalau bisa di mana dia tinggal. Oke. Tapi gue mau di sini. Kita kerjasama, bantu gue, tolong. Oke. Kita mau nolongin lu. Jangan sedih, oke? Maaf, tadi gue kaget dan emosi. Ternyata lu tahu semua itu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Akankah menimbulkan tumbal bagi mereka atau tidak? Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.